kenapa harus balik ke Arab Saudi kalau kamu masih ada negara tujuan lain gitu. Sebenarnya nggak niat sih kerja ke sini ini karena ini Fitra Sufis itu cerita pengalaman pribadi Fitra Sufis ya teman-teman. Apa yang dialami Fitra Sufis dan apa yang dijalani Fitra Sufis ya teman-teman, bukan dari orang lain. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, tentunya masih bersama Fitri, masih di finalnya Fitra Sufis ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini Fitra Sufis mau berbagi cerita ya tentang pengalaman pribadi Fitra Sufis, bagaimana Fitra Sufis itu bisa kerja ke Hong Kong dan apa saja syarat-syaratnya ya teman-teman. Tapi sebelumnya, untuk menyimak video Fitra Sufis tentang pengalaman pribadi Fitra Sufis ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Fitra Sufis. Untuk selanjutnya ikuti videonya. Nah teman-teman, sebenarnya begini ya cerita Fitra Sufis itu, bagaimana cerita Fitra Sufis ini sampai kerja ke Hong Kong dan apa saja syarat-syaratnya ya teman-teman. Nah di sini Fitra Sufis itu kerja ke Hong Kong sebenarnya bukan nggak niat kerja teman-teman, itu salah, tapi nggak niat menuju tujuan ke Hong Kong ini teman-teman. Kenapa? Ya karena sebelumnya Fitra Sufis itu sudah bekerja di Arab Saudi ya teman-teman. Dan pada waktu itu Fitra Sufis itu tahun 2013 itu Fitra Sufis cuti ya teman-teman. Dimana pada saat Fitra Sufis mau pulang, mau balik lagi ke majikan ke Arab Saudi itu teman-teman, di Saudi itu ada pemutihan ya teman-teman. Jadi pemutihan dokumen atau pemutihan dari segala sesuatu yang ilegal itu, pembersihan ya gitu teman-teman. Bukan di Arab Saudi itu dari banyaknya tenaga kerja ilegal gitu waktu zaman Fitri 2013 itu teman-teman. Jadi waktu itu Fitra Sufis itu mau balik ke majikan yang dulu dari cuti itu nggak boleh masuk ya teman-teman. Akhirnya Fitra Sufis nggak balik lagi dan Fitra Sufis masih niat ingin kerja ya teman-teman. Akhirnya Fitra Sufis itu ditawarkan sama sponsor awal Fitra Sufis itu, kenapa harus balik ke Arab Saudi kalau kamu masih ada negara tujuan lain gitu. Sebenarnya nggak niat sih kerja ke sini ini, ibaratnya gimana ya teman-teman, kalau kita sudah nyaman dengan majikan kita itu teman-teman, untuk mengganti majikan lagi rasanya kita itu, apalagi negara beda ya teman-teman, kita harus proses dari awal lagi. Jadi di situ ya teman-teman, Fitra Sufis masih mikir banyak teman-teman agar bisa kerja ke Hong Kong ini teman-teman. Jadi sebelumnya Fitra Sufis itu udah pernah kerja ke Arab Saudi ya teman-teman, itu selama 6 tahun. Dan pas waktu mau balik cuti itu ada pemutihan dokumen ya teman-teman. Jadi pada waktu itu Fitra Sufis sudah nggak boleh masuk, sedangkan Fitra Sufis itu bukan jadi dari surat cuti Fitra Sufis itu kalau nunggu untuk berapa bulan ke depannya akan nggak mungkin lagi teman-teman. Sedangkan surat cuti Fitra Sufis itu cuma 3 minggu teman-teman. Jadi minimal menunggu atau enggak pemutihan yang di Arab Saudi itu sudah izin cuti Fitra Sufis minimal sudah mati kan teman-teman. Jadi Fitra Sufis memutuskan aja dari lowongan kerja lain ya teman-teman. Akhirnya Fitra Sufis itu dapat tawaran lagi. Kalau zamannya Fitra Sufis dulu 2007 itu Fitra Sufis kan kalau mau kerja gitu ada sponsor gitu ya awalnya. Di awal kita mau kerja kemana gitu lewat PT, sebelum kita masuk PT mungkin itu kita ada yang bawa, itu kan namanya sponsor kalau di zamannya Fitra Sufis dulu ya teman-teman. Jadi Fitra Sufis itu pas waktu itu ditanya, kalau kamu masa harus balik lagi ke Arab Saudi, kalau kamu masih niat kerja kenapa nggak cari tujuan lain? Fitra Sufis itu perlu digaris bawahi ya, Fitra Sufis itu nggak niat kerja di sini, bukan. Karena Fitra Sufis itu sebenarnya tujuan awalnya Fitra Sufis itu mau balik ke majikan awal waktu di Arab Saudi itu teman-teman. Karena berhubung Fitra Sufis itu di situ nggak boleh masuk waktu itu zaman pemutihan, itu zaman Fitra Sufis 2013 ya teman-teman. Jadi Fitra Sufis nggak memutuskan untuk cari haluan lagi.
Untuk persyaratannya teman-teman, karena berhubung Fitra Swiss ini juga tujuannya negaranya beda ya teman-teman, jadi Fitra Swiss itu proses lagi teman-teman ya. Jadi kita tuh prosesnya banyak banget ya teman-teman, tapi alhamdulillah untuk surat menyurat termasuk paspor apa gitu itu nggak lumayan ribet ya Fitra Swiss, alhamdulillah lancar karena berhubung Fitra Swiss seperti dokumen itu sudah ada ya teman-teman, tinggal memperbarui data-datanya, misalnya tujuan yang tadinya kan tujuannya Fitra Swiss itu tujuan ke Arab Saudi, sekarang tuh misalnya ke Hongkong tinggal ngubah itunya aja seperti di PT. Jadi kalau masalah surat menyuratnya seperti paspor itu Fitra Swiss nggak ribet urusannya ya teman-teman. Jadi di sini itu yang banyak dan yang ribetnya itu, yang banyak prosesnya itu nanti adalah di PT-nya ya teman-teman, karena kita itu di sini tujuannya negaranya beda. Jadi kita itu dari awal lagi ya belajar seperti tata cara kita tuh bekerja, adaptasi sama orang, karena dulu kita itu beradaptasi dengan orang-orang Muslim ya kalau khususnya di Arab Saudi, tapi sekarang tujuan Fitra Swiss berhubung dengan negara Hong Kong itu orangnya itu Cina ya, non Muslim ya teman-teman. Itu kita harus belajar dari segi itu juga, bagaimana kita itu bertata cara, berbicara tentang keseharian kerja kita bersama majikan, dan yang paling penting kita itu harus bisa menguasai sedikit bahasa ya teman-teman. Jadi di situ kita juga perlu sekolah dan juga ujian ya teman-teman di PT. Jadi banyak prosesnya banget di PT ya teman-teman. Jadi buat teman-teman itu yang sudah ada di perantauan khususnya ya, jadi selama kita ada di perantauan tuh manfaatkan waktu dan kerja kita, apalagi uang kita ya teman-teman itu gunakan sebaik mungkin. Ingat perjuangan kita itu untuk keluarga, yang memperbaiki ekonomi keluarga ya teman-teman. Bukan hanya itu saja ya teman-teman, jadi di PT itu kita harus belajar dari segi tata cara yang Fitra Swiss tadi bilang, dan juga kita harus belajar tata cara kerja itu di sini itu bagaimana ya teman-teman, cara menghadapi majikan itu gimana, tata cara bicara kita bersama majikan teman. Pokoknya awal Fitra Swiss walaupun kerja sudah 6 tahun pernah kerja ke Arab Saudi, tapi untuk negara tujuan lain tuh nggak bakal dipakai ya teman-teman, karena kita tuh tujuannya beda, apalagi yang kita tuju itu majikan kita yang tadinya Muslim sekarang berubah menjadi orang Chinese, orang Muslim ya teman-teman. Jadi beda banget. Fitra Swiss juga kerja ke Hongkong ini yang awalnya nggak niat tuh sampai dari 2013 sampai sekarang Fitra Swiss betah ya, bukan apa itu teman-teman. Karena satu itu majikan baik banget ya teman-teman, yang utama tuh kerja kita itu masuk majikan tuh baik sama kita, sudah alhamdulillah ya teman-teman. Jadi Fitra Swiss di sini bersyukur banget yang tadinya nggak niat kerja ke Hongkong ini, akhirnya bisa kerja ke Hongkong ini untuk bisa mencari nafkah dan memperbaiki ekonomi keluarga ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada perantauan, semangat kerja ya seperti Fitra Swiss untuk mencapai kesuksesan, untuk kita itu mencapai semua impian kita nanti waktu pulang ya teman-teman ya. Teman-teman ya, untuk persyaratan Fitra Swiss itu bisa kerja ke Hongkong ini, dan ini cerita pribadi real dari Fitra Swiss ya teman-teman, karena ini Fitra Swiss itu cerita pengalaman pribadi Fitra Swiss ya teman-teman, apa yang dialami Fitra Swiss dan apa yang dijalani Fitra Swiss ya teman-teman, bukan dari orang lain teman-teman ya. Teman yang ada di perantauan itu semangat kerja, dan kita itu harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita ya teman-teman, apalagi sekarang hawanya masih seperti ini ya teman-teman, nggak baik banget. Jadi buat teman-teman semua selalu semangat, jangan lupa juga selalu jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan teman-teman ya. Buat teman-teman yang ada di perantauan, semoga sukses selalu ya teman-teman. Walaupun Fitra Swiss yang tadinya nggak niat juga ya teman-teman kerja ke sini itu, setidaknya Fitra Swiss sudah mempunyai pengalaman juga ya, alhamdulillah menambah pengalaman Fitra Swiss, bisa banyak tahu tentang negara di luar itu, perbedaan negara antar negara ya teman-teman. Di sini juga bukan hanya itu, Fitra Swiss juga ambil hikmahnya ya teman-teman. Jadi kalau dulu Fitra Swiss sempat kerja ke Arab Saudi dan sekarang kerja di Hongkong itu ya sudah. Yang ada di perantauan, semangat kerja ya, kita tuh harus semangat serta sabar, dan jangan lupa juga ya selalu jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting nomor satu ya teman-teman buat kita, dan jangan lupa juga selalu jaga kebersihan ya teman-teman, karena kan hawanya sekarang ini masih nggak baik banget ya teman-teman. Dan jangan lupa juga kalau keluar rumah kita selalu pakai masker ya teman-teman, untuk menjaga keselamatan dan serta kesehatan kita ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu ya video Fitra Swiss hari ini. Di video kali ini Fitra Swiss bercerita menurut pengalaman pribadi Fitra Swiss ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu cerita pribadi Fitra Swiss teman-teman ya.
buat teman-teman yang ada di perantauan, semangat kerja ya teman-teman untuk meraih kesuksesan saat akan pulang nantinya teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa selalu jaga kesehatan, dan yang penting juga selalu jaga kebersihan ya teman-teman. Buat teman-teman yang ada di perantauan, semangat kerja ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu buat teman-teman yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Untuk selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.